Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi dawin nufusi zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Hadirin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang mana dengan iradat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu bersua dalam acara dan gelombang yang sama. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan setinggi-tingginya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para solihin, dan tidak lupa kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang kajian ilmu fikih, yang mana pada kesempatan kali ini akan membahas sedikit dari muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi jazat i'aratuhu idza kanat manafi'uhu atharan wa yajuju al-ariyatu mutlaqan wa muqayyadan bimuddatin wa hiya madmuna alal musta'iri baqimatiha yauma talfiha. Hadirin rahimakumullah. Pasal ini menjelaskan tentang ariyah. Ariyah tadi sudah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ariyah, arti daripada ariyah yaitu memberikan manfaat sesuatu atau memberikan manfaat suatu benda atau barang yang halal kepada orang lain untuk diambil kemanfaatannya. Menurut Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Yang pertama menurut Imam Maliki tentang ariyah, jadi memberikan hak memiliki manfaat yang sifatnya sementara waktu atau temporer dengan tanpa bayaran atau tanpa ongkos. Jadi ya, kemudian menurut Imam Hanafi pengertian ariyah
memberikan hak memiliki manfaat secara cuma-cuma. Bila mana ada seseorang yang meminjam, maka diberikan tanpa imbalan apa-apa. Beda lagi dengan apa yang dikatakan tadi menurut Imam Maliki. Jadi memberikan kemanfaatan pemilik suatu benda dengan waktu yang sudah ditentukan. Itu perbedaan sedikit tapi sangat luas. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Syafi'i yang kebanyakan pakai tentang muamalah, tentang syariah, membolehkan mengambil manfaat dari orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan derma dengan barang yang halal dan diambil manfaatnya. Jadi menurut Imam Syafi'i membolehkan mengambil manfaat dari orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan derma dengan barang yang halal, diambil manfaat. Kemudian yang terakhir, menurut Imam Hambali, barang yang diambil pemiliknya untuk diambil manfaatnya, itu adalah konteks ariyah menurut hukum syariat agama Islam. Dasar hukum tentang ariyah meminjamkan adalah surat Al-Maidah, ya, potongan surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Kemudian hukum tentang ariyah, asal mulanya hukum tentang ariyah dibolehkan, tetapi bila mana konteks memberikan pinjaman kepada orang lain, apabila itu sangat diperlukan, maka itu hukumnya diwajibkan. Itu hukum daripada ariyah. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian di sini idza kanat manafi'uhu athar yajuju al-ariyatu mutlaqan, apabila terbukti kemanfaatannya itu barang asaron tapak, wa yajuju al-ariyatu mutlaqan wa muqayyadan. Ini menggambarkan, jadi boleh ariyah itu, boleh disunatkan ariyah itu tolong menolong. Ini menggambarkan bahwa ariyah itu terbagi dua bagian, terbagi dalam dua bagian. Yang pertama di sini mutlakon. Yang pertama ariyah mutlak. Konteks ariyah mutlak adalah pinjam meminjam barang yang bersifat tidak dibatasi. Jadi tidak dibatasi. Misalkan contoh, Bu Heni mau meminjam kepada seseorang, kepada Dede Imron. Ya Dede, apakah aku bisa meminjam laptop? Atau apakah aku meminjam barang yang bisa diambil manfaatnya, yang bersifat tidak dibatasi. Contoh dibatasi begini, boleh misalkan gue ini meminjam barang dengan waktu 3 hari, itu dibatasi.
itu yang dinamakan dengan ariyah mutlak. Dia pinjam meminjam barang yang bersifatnya tidak dibatasi. Kemudian yang kedua, wa muqayyadan. Muqayyadah. Jadi bentuk pinjam meminjam yang sifatnya terkait dengan batasan waktu yang ditentukan antara mu'ir dan musta'ir, antara orang yang meminjam dan orang yang meminjamkan. Ada batasan waktu. Ya. Misalkan peminjaman barang yang dibatasi pada tempat dan jangka waktu yang ditentukan, itu adalah ariyah muqayyadah. Jadi meminjamkan. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah kita memahami tentang pengertian daripada ariyah dari Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, kemudian kita memahami tentang macam-macam ariyah, kita memahami tentang hukum dan dalil-dalil tentang ariyah, kita akan lanjutkan rukun dan syarat ariyah. Menurut Imam Hanafi, rukun dan syarat ariyah, akad atau ijab qabul tidak wajib diucapkan, tetapi cukup ketika musta'ir dan mu'ir, orang yang meminjam dan orang yang meminjamkan, ya, cukup dengan menyerahkan barangnya. Kemudian menurut Imam Syafi'i, rukun daripada ariyah pinjam meminjam. Yang pertama adanya akad antara orang musta'ir dan mu'ir. Jadi orang yang meminjamkan dan orang yang meminjam. Akad ijab qabul, kemudian mu'ir, orang yang meminjamkan gitu. Kemudian ada barang mu'ar, kemudian ada musta'ir, orang yang menerima pinjaman. Jadi untuk rukunnya itu akad atau ijab qabul, kemudian mu'ir, orang yang meminjamkan, itu mu'ir, orang yang meminjam. Kemudian musta'ir, ada barang, dan keempat adalah barang. Jadi, mu'ir, ada mu'ir, ada mu'ar, ada musta'ir. Kemudian syarat-syarat daripada mu'ir, orang yang mengutangkan atau orang yang meminjamkan. Orang yang mengutangkan atau orang yang meminjamkan, pertama mu'irnya itu balik, berakar. Kemudian untuk syarat daripada barang atau mu'ar, barangnya, barang yang diariyahkan, barang yang diariyahkan itu, pertama barang itu harus benar-benar ada manfaatnya, harus benar-benar ada yang manfaatnya. Kedua, barangnya itu tidak cacat. Apabila cacat, maka antara mu'ir dan mu'ar, antara mu'ir dan musta'ir itu harus ada kesepakatan itu tentang barang itu. Kemudian yang ketiga, syarat daripada musta'ir. Jadi orang yang menerima pinjam, berakal, barik, dan tidak boros.
Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hikmah daripada ariyah atau daripada tolong menolong. Hikmah daripada ariyah atau tolong menolong. Yang pertama bagi peminjam, yaitu dapat memenuhi kebutuhan terhadap kemanfaatan suatu barang tersebut. Kemudian yang keduanya, adanya kepercayaan terhadap dirinya. Untuk hikmah ariyah bagi orang yang memberi pinjaman, sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membantu orang yang membutuhkan. Kemudian meringankan penderitaan orang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memberikan pertolongan kepada orang lain, maka orang itu akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Intinya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memberikan pertolongan kepada orang lain. Pertolongan fisik, material, apapun yang bermanfaat untuk orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semuanya, memberikan maghfirah kepada kita semuanya, dengan kita selalu menolong dan terus menolong kepada orang lain yang membutuhkannya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila mana dalam penjelasan tentang ariyah banyak kesalahan. Mungkin kesalahannya itu kesalahan saya pribadi. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.